Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 sebagai ketua kelompok. Kita akan mempresentasikan makalah kita terkait dasar-dasar aljabar linier basis ruang, rank, dan nulitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aulia Rohman, NIM 1123138. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam matematika, terutama dalam aljabar linier, konsep basis ruang, rank, dan utilitas merupakan konsep yang fundamental. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam ilmu komputer, teknik ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Basis ruang, rank, dan nulitas memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis dan memahami struktur ruang vektor dan transformasi linier. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai definisi, konsep, dan aplikasi dari basis ruang, rank, dan utilitas. Dengan demikian, diharapkan pembaca dalam memahami pentingnya konsep-konsep ini dalam bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai konteks matematika dan praktis. Ruang lingkup. Makalah ini akan mencakup definisi dan menjelaskan mengenai basis ruang, rank, dan nulitas. Selain itu, akan disertakan contoh-contoh yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana konsep-konsep ini berfungsi dan diterapkan dalam praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azhar Bagus Baktiar. NIM saya 1123118. Di sini saya akan menjelaskan definisi satu basis ruang. Basis ruang adalah sekumpulan vektor dalam ruang vektor yang tidak hanya bebas linier tetapi juga membentang seluruh ruang tersebut. Secara formal, suatu himpunan vektor V1, V2 sampai Vn dalam ruang vektor V dikatakan sebagai basis jika dua kondisi berikut terpenuhi. Nomor 1, vektor-vektor tersebut bebas linier, yaitu tidak ada vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. 2, vektor-vektor tersebut membentang seluruh ruang vektor V, yaitu setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut. 1.4.2 rank atau pangkat dari sebuah matriks adalah jumlah maksimum vektor bebas linier yang dapat diambil dari basis atau kolom matriks tersebut. Rank dari sebuah matriks A memberikan informasi tentang jumlah dimensi dari ruang kolom atau ruang basis dari matriks tersebut. Secara matriks, rank A adalah jumlah kolom dalam kurung atau baris non-zero yang independen secara linier dalam matriks A. 1.4.3 nulitas. Nulitas dari sebuah matriks adalah dimensi dari kernel inti dari matriks tersebut. Kernel dari matriks A adalah himpunan sebuah vektor X sedemikian rupa hingga AX sama dengan 0. Nulitas memberikan informasi tentang jumlah solusi bebas yang ada dalam sistem persamaan linier yang diwakili oleh matriks tersebut. Secara formal, nulitas dari sebuah matriks A adalah dimensi dari ruang solusi Homogen A titik kali AX sama dengan 0. Kemudian metode penulisan. Makalah ini disusun berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber akademis, buku teks,
dan jumlah jurnal ilmiah yang relevan dengan topik basis ruang, rank, dan nulitas. Analisis konsep dilakukan secara deduktif dengan menyertakan contoh-contoh yang mendukung pemahaman teoritis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ramansyah, NIM 112310045. Lanjut ke bab 2 tentang pembahasan basis ruang vektor. Definisi basis. Basis dari ruang vektor V adalah himpunan vektor V1, V2 sampai dengan Vn dalam vektor V dalam memenuhi dua kondisi. 1. Vektor-vektor tersebut bebas linear. 2. Vektor-vektor tersebut menjangkau V, yaitu setiap vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Secara formal, sebuah himpunan vektor V1, V2 sampai dengan Vn dikatakan bebas linear jika C1, V1 plus C2, V2 plus sampai dengan Cn, Vn sama dengan 0. Hanya jika sebuah skalar Ci sama dengan 0, selain itu himpunan ini menjangkau V jika setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan Vn. Menentukan basis. Untuk menentukan basis dari ruang vektor, kita perlu mengidentifikasi himpunan vektor yang memenuhi dua kondisi tersebut. Misalkan memiliki matriks A dengan vektor kolom A1, A2 sampai dengan AN, kita menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menemukan himpunan vektor bebas linear yang menjangkau ruang kolom dari A. Definisi rank. Nulitas dari suatu matriks A adalah dimensi di ruang 0n dalam kurung A yang merupakan himpunan semua vektor X yang memenuhi AX sama dengan 0. Secara formal, nulitas dari matriks A dinotasikan sebagai nullity dalam kurung A adalah nullity dalam kurung A sama dengan n rank dalam kurung A, di mana n adalah jumlah kolom dari matriks A. Menentukan rank. Untuk menentukan rank dari suatu matriks, kita dapat melakukan eliminasi Gauss untuk mereduksi matriks ke bentuk echelon baris tereduksi dalam kurung reduce row echelon from REF. Rank dari matriks tersebut adalah jumlah baris non-nol dalam bentuk echelon. Nama saya Habib Nur Afil Muzaki dari kelas 2A NIM 112310028. Nulitas, definisi nulitas dari suatu matriks A adalah dimensi dari ruang 00A, yaitu jumlah vektor-vektor solusi bebas dari sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0. Teorema rank nulitas. Teorema rank nulitas menyatakan bahwa untuk setiap matriks A dengan ukuran MXN, rank A plus nullity A sama dengan N. Teorema ini menghubungkan rank dan nulitas dari suatu matriks dengan jumlah kolomnya. Saya John Yudhistira Arya Teja dengan NIM 112310030. Di sini saya akan menerangkan contoh soalnya. Contoh soal pertama, menentukan basis dan rank. Diberikan matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah cari bentuk echelon baris tereduksi dari A. Yang kedua, tentukan rank dan basis ruang kolom dari A. Seperti contohnya, penyelesaiannya adalah reduksi matriks A terdahulu. Matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direduksi menggunakan cara matriks R2 dikurangi 4 kali R1 dengan hasil seperti ini: 1, 2, 3, 0, min 3, min 6, 7, 8, 9. Kemudian baris 3 direduksi menggunakan baris 3 kurangi 7 kali R1
dengan hasil 1, 2, 3, 0, min 3, min 6, 0, min 6, min 12. Kemudian baris 3 lagi, baris 3 dikurangi 2 kali R2, jadinya 1, 2, 3, 0, min 3, min 6, 0, 0, 0. Kemudian yang terakhir baris 2 minus 1/3 dikalikan R2 dengan hasil 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Rank dari A adalah 2, yaitu jumlah baris 0, 0. Kemudian baris ruang kolom dapat diambil dari vektor kolom asli yang sesuai dengan kolom yang memiliki pivot di bentuk echelon, yaitu kolom pertama dan kedua, yakni kolom pertama 143 di 147, kemudian kolom kedua 258. Contoh soal kedua, menentukan nulitas. Diberikan matriks B, yakni berisi 242, 131, 7, 373. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, cari bentuk echelon dari baris tereduksi dari B, kemudian tentukan nulitas dari B. Langkahnya sama seperti yang tadi. Baris kedua dikurangi setengah kali R1 dengan hasil 242, 010, 373. Kemudian baris 3 dikurangi 3/2 kali R1 dengan hasil 242, 010, 010. Kemudian baris 3 dikurangi R2 dengan hasil 242, 010, 000. Kemudian didapat rank dari B adalah 2, jumlah baris 00. Nulitas dapat dihitung menggunakan teorema rank nulitas, yakni rank B ditambah nulitas B sama dengan N. Kita mendapat rank tadi adalah 2 tambah nulitas B sama dengan 3. Jadi 2-nya dipindah ke kanan, berarti nulitas B sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi nulitas dari B adalah 1, yang berarti ada satu vektor solusi bebas dalam ruang 0B. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Rahman. Salam sih. Keliru. Lanjut. Banang banjir boleh.